الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنزل القرآن في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Akbar yang terhormat rahimakumullah. Yang pertama kita harus bersyukur hari ini kita memasuki malam 18. Sudah 17 hari kita berpuasa. Kita sering mendengar orang mengatakan waktu begitu cepat. Baru saja kita merasa menunggu kapan datangnya Ramadan ini. Kemudian sekarang sudah 17 hari. Kalau kita hanya bercerita atau merasa kok cepat begitu saja, kita rugi. Kita harus ingat bahwa Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan ayyaman ma'dudat. Puasa ini hitungan waktu yang pendek saja. Maka jawaban yang benar itu adalah sisa waktu. Ke depan kira-kira masih ada 12 hari atau 13 hari. Mari kita jadikan yang terbaik. Kita masih ada kesempatan. Mari kita sekarang bertanya pada diri masing-masing. Setelah 17 hari saya berpuasa ini, apakah sholat saya semakin baik? Apakah sudah bisa merasakan lezatnya sholat? Apakah kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran sudah bisa merasakan diajak bicara oleh Allah? Idza kunta turidu an tukallim rabbak fasalli. Anda kalau ingin berbicara kepada Allah, salatlah. Rasulullah mengatakan orang yang salat itu man kana yusalli fa innahu yunaji rabbah. Orang kalau salat itu kata Rasulullah, dia bermunajat, berbicara kepada Allah dengan suara yang lirih. Munajat itu kita berbicara tapi tidak ada yang dengar kecuali kita sendiri dan Allah. Itu sholat yang benar. Maka kalau orang terawih dengan cepat, sudah hilang arti munajat itu. Mari kita sholat yang baik. Apakah itu sholat fardu, sunnah, apalagi fardu. Di bulan Ramadan ini saat yang baik untuk memperbaiki sholat kita. Kemudian idza kunta turidu an tukallimakallah. Kalau Anda ingin diajak bicara oleh Allah, baca Al-Quran. Para ulama mengatakan, kalau Anda itu membaca Al-Quran, rasakan Al-Quran itu seakan Allah berbicara dan itu untuk saya. Misalnya, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah berbicara tentang Ramadan ini, yang dipanggil adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang meyakini Allah, yang meyakini Rasulullah, yang meyakini Al-Quran, yang meyakini ada barzakh, yang meyakini ada surga, ada neraka, ada hisab. Itu orang yang beriman. Semua dipanggil yang beriman, apakah yang rendah atau yang tinggi imannya, yang sudah berkualitas. Dari yang rendah sampai yang berkualitas semuanya dipanggil. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan. Allah menggunakan kata kutiba itu ditulis. Artinya diukir. Dan ini bukan ibadah baru. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sudah lama ini. Umat sebelum kita sudah diwajibkan juga berpuasa dengan cara yang berbeda. Yang paling sempurna adalah kita ini. Lalu untuk apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian itu dengan berpuasa mendidik diri, sabar, menahan diri tidak marah, menahan tidak makan, tidak minum. Dan para ulama mengatakan ashalus shaum
as-sawmu 'an syurbi wal akl. Puasa yang paling mudah itu adalah tidak makan dan tidak minum. Puasa yang lebih sulit dan itu yang harus diperjuangkan adalah puasa seluruh tubuh kita ini. Mata kita berpuasa, tidak melihat yang dilarang oleh agama. Telinga kita berpuasa, lidah kita berpuasa. Kalau orang berpuasa sama saja, berpuasa pada waktu berpuasa sama dengan pada waktu tidak berpuasa, atau nanti sesudah selesai puasanya kemudian beridul fitri kembali lagi seperti sebelum berpuasa, itu artinya puasanya perlu dipertanyakan. Karena Rasulullah juga mengingatkan, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Berapa banyak orang berpuasa yang didapat hanya lapar dan dahaga saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan melepaskan kesempatan yang sangat berharga dalam bulan Ramadan ini, yaitu berdoa. Rasulullah bersabda, inna lillahi fi kulli yawmin wa laylah doa mustajabah. Allah mempersiapkan setiap malam dan siang hari di bulan puasa ini, kalau orang hambaku berdoa akan saya terima. Dan yang lebih menarik lagi, kalau kita baca ayat-ayat tentang ibadah puasa ini, selain Allah mengumumkan bahwa puasa itu bulan diturunkannya Al-Quran, di tengah-tengahnya disisipkan oleh Allah ketika ada seorang A'rabi dari pedalaman datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Muhammad, aqribun Rabbuna fanunajiyahu am ba'idun fanunadiyah. Orang ini lugu sekali, langsung bertanya, nggak sungkan-sungkan mengatakan, ya Muhammad, apakah Tuhan itu dekat? Apakah Allah itu dekat? Sehingga saya kalau perlu cukup bermunajat saja, atau jauh, sehingga saya kalau memerlukan pertolongan Allah perlu teriak keras. Subhanallah. Ibu-ibu dan bapak sekalian, muslimin muslimat yang saya muliakan rahimakumullah, yang menjawab bukan Rasulullah, yang menjawab Rabbul Alamin. Ihtazzal arsh. Arsh Allah itu bergoncang ketika ada orang bertanya tentang hubungan kita dengan Allah. Lalu turun ayat yang sampai hari ini bisa kita baca sampai hari kiamat. Lalu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah menggunakan sifat dirinya 3 kali. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya, anni, tentang aku, fa inni, maka aku, 3 kali disebutkan. Artinya apa? Supaya kita yakin Allah itu sangat dekat, Allah itu maha dekat kalau kita mendekati. Tapi kalau kita menjauhi, sudah, kita akan jauh dari Allah. Oleh karena itu Allah berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya terima itu doanya orang-orang yang berdoa kalau berdoa. Diterima kalau berdoa. Artinya apa? Ada orang berdoa tapi tidak berdoa, tidak dinilai berdoa oleh Allah. Siapa mereka itu? Orang yang berdoa. Nabi mengumumkan, innallaha la yakbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima orang berdoa tapi otaknya kemana-mana, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam, otaknya berbicara sendiri. Walaupun dia berdoa mengatakan amin, tidak bakal diterima kecuali orang yang khusyuk. Oleh karena itu Rasulullah mendidik kita ketika berdoa, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, kata Rasulullah, dan Anda punya keyakinan bahwa doanya diterima. Kalau Anda ragu, tidak akan diterima. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lalu Allah menyatakan, falyastajibu li. Kamu juga harus menerima perintah Allah. Jangan berdoa makan haram, berpuasa, berhaji, berkorupsi. Bagaimana mau diterima? Artinya apa? Dia minta diterima doanya, tapi perintah Allah tidak diterima. Ditolak perintah Allah, dilanggar perintah Allah. Sehingga ada orang berdoa di hadapan Rasulullah
mengangkat tangannya tinggi-tinggi begini ibu-ibu. Lalu Rasulullah tahu siapa orang itu. Nabi mengatakan, kaifa yustajabu? Akluhu min haram, wa libasuhu min haram, wa udhiya bil haram, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang itu bisa diterima doanya? Makannya dari makan haram, mengambil haknya orang, makan dari cara menipu atau makan riba. Bagaimana mau diterima doanya? Pakaiannya juga dibeli dari harta yang haram, nggak bakal diterima. Inilah perlunya kita mendidik diri kita selama bulan puasa ini. Mari kita menjadi orang Islam yang tidak setengah-setengah, menjadi orang beriman yang berkualitas. Dan kalau bapak dan ibu muslimin, muslimat, jamaah Masjid Al-Akbar yang saya muliakan, berpuasa dengan baik dan benar, apa yang didapat? Hadis yang terkenal barangkali setiap malam dibaca di atas mimbar tarawih seperti ini. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa, tarawih, iktikaf nanti 10 hari terakhir terutama itu, kalau dikerjakan dengan ikhlas, berdasarkan iman, benar-benar menjadi orang yang ingin dekat kepada Allah, lalu ihtisaba, tidak mengharapkan kecuali Allah, dan selalu mengevaluasi dirinya. Apa puasa saya ini baik hari ini? Apa sholat tarawih saya ini sudah baik? Kalau bisa dia melaksanakan dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang saya muliakan, nanti hari Idul Fitri pagi hari ada orang keluar dari rumahnya la dzambala, tidak ada dosanya, kayaumi waladathu ummu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Siapa mereka itu? Itulah orang yang berjihad, berjuang, berpuasa dengan baik, sholat tarawih dengan baik, qiyamul lail dengan baik, dan berdoa penuh kesungguhan dan keikhlasan. Itu yang harus kita upayakan. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Allahumma taqabbal minna tilawatana wa sadaqatana wa jami' a'malina innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.